Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Ya, so di video kali ini masih melanjutkan pembahasan tes formatif untuk FISDA 1 ya, FISDA 4211, dan kita sudah masuk ke modul kelima. Dan di sini ternyata kalau dilihat terkait dengan ini ya, gerak melingkar gitu ya. Oke, so kita mulai dari nomor 1. Nah, di sini diketahui bahwasanya pisau-pisau pada blender berputar dengan kecepatan sudut omega 7500 rpm atau rotasi per menit. Per menit. Kemudian di sini ketika motornya dimatikan, gerak putarannya melambat dan berhenti. Oke, berarti ini omega 0 gitu ya. Kemudian untuk omega T-nya itu adalah 0, yang dimana butuh waktu katanya sekitar 3 sekon. Oke ya, berarti T-nya sama dengan 3 sekon. Kemudian besar pelambatan, di sini dalam satuan radian per sekon kuadrat, berarti alfanya itu berapa? Ya sudah, kita rubah terlebih dahulu untuk 7500 rotasi per menit gitu ya, berapa radian per sekon sih gitu ya. Nah, di sini ternyata 7500-nya bukan RPM rotasi per menit, melainkan radial per menit. Saya juga bingung, radial tuh apa ya gitu ya. Wait, bentar dulu. Nah, tapi harusnya ya tetap ini hitungannya itu harusnya rotasi per menit sih ya. Rotasi per menit yang dimana berarti kalau kita rubah, karena ini kan harusnya satuannya radian per sekon ya. Berarti sama dengan 7500 dikalikan dengan 2 pi radian gitu ya. Nanti coba kita cek kalau kita rubah atau enggak gitu, terus kita rubahnya dalam bentuk sekon aja, kira-kira nanti jawabannya ada apa enggak gitu ya. Oke, so ini per 60 sekon gitu ya. Berarti ini nilainya adalah sebesar, coba kita hitung dulu, 7500 kali 2 bagi 60 gitu ya. 7500 kali 2 kemudian dibagi 60, maka nilainya adalah 250 pi radian. Oke, 250 pi radian per sekon. Oke, 250 pi radian per sekon. Oke, so ini tinggal kita jawab ya, berarti omega T sama dengan omega 0 ditambah dengan alfa T. 250 pi sama dengan 0 kebalik. 0 sama dengan 250 pi ditambah dengan alfa kali T-nya 3. Berarti min 3 alfa sama dengan 250 pi. Berarti alfanya adalah 250 pi per 3 radian per sekon kuadrat, atau kalau misalnya kita hitung dan kita masukkan nilai pi-nya sama dengan 3,14 gitu ya. Karena dalam sudut itu bukan dalam sudut nih. Kalau dalam biasa kalau dalam sudut pi-nya 180 gitu ya. Tapi karena ini bukan dalam sudut, dalam biasa, jadinya pakai 3,14 aja. Nah, ini jawabannya adalah 261,67 radian per sekon kuadrat. Oke, dan ternyata nggak ada. Dan coba kita asumsikan bahwasanya ya radial itu adalah udah radian gitu ya. Ini radian per menit gitu ya, bukan oke, soalnya omega 0 sama dengan 7500 radial per menit. Oke, so berarti langsung kita rubahnya adalah 7500 radial per sekon dibagi 60 gitu ya. Kali 1 per 60 berarti kalau hitung 7500 bagi 60 itu jawabannya adalah sebesar 125 gitu ya. 125 radial per sekon. Oke, so berarti tinggal kita hitung omega T sama dengan omega 0 tambah alfa T gitu ya. 125 sama dengan 0 ditambahkan dengan alfa T alias alfa kali 3 min 3 alfa sama dengan 125. Berarti alfanya adalah ini jangan lupa ini ada minusnya ya, sorry. Nah, berarti ini alfanya sama dengan 125 kalau dibagi 3, jawabannya adalah 41,67 ya, 41,67 radian per sekon kuadrat.
Ya, so berarti dapat kita simpulkan bahwasannya ya di sini jawabannya tuh ada yang nggak sesuai gitu ya. Alias mungkin ini bukan konteksnya bukan nanya perlambatan, tapi udah pas loh radian per sekon kuadrat gitu ya. Oke. So nomor 1 jawabannya nggak ada, dan kita lanjut ke soal berikutnya nomor 2. Nah, lanjut nomor 2. Sebuah molekul oksigen yang mengandung 2 buah atom oksigen mempunyai massa total segini. Jika molekul ini berotasi terhadap sumbu yang melalui titik tengah garis kedua hubung kedua atom, momen inersianya segini. Jarak antar kedua atom. Oke. So, untuk soal nomor 2, mungkin bisa kita analogikan kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah sumbunya gitu ya. Nah, kemudian ada atom oksigen, ada gas oksigen gitu ya sebenarnya. Nah, ada ini ya, dengan dimana karena ini adalah benda yang sama-sama identik gitu ya. Nah, masanya kan dibilang massa total. Berarti secara keseluruhan tuh massa totalnya adalah sebesar M total gitu ya. M total adalah sebesar 5,3 kali 10 pangkat min 26 kg. Nah, tapi kalau misalnya kita di mana di sini M1 sama dengan M2 gitu ya. Nah, berarti sama dengan M total dibagi 2. 5,3 kali 10 pangkat min 26 per 2. Gitu ya. Oke, ini dalam satuan kilogram. Nah, kemudian berotasi terhadap ini yang melalui titik tengah garis kedua hubung. Oke, jadi anggap aja ada hubung di sini yang dimana momen inersianya alias I secara sistemnya I total itu adalah 1,9 kali 10 pangkat min 46 kg kali meter kuadrat. Nah, yang ditanya adalah jarak kedua atom gitu ya. Jarak kedua atom. So berarti kita anggap bahwasanya kalau jarak kedua atom mungkin lebih ke ini ya. Tapi oke lah. Sekarang kalau semisal kita tahu bahwasanya kan I total kan berarti sigma I ya. Berarti I total sama dengan I1 tambah dengan I2 karena pasti akan berputar masing-masing terhadap porosnya. Oke, jadinya I totalnya adalah sebesar I total sama dengan M1 kali dengan R1 kuadrat tambah dengan M2 dikalikan dengan R2 kuadrat. Nah, di mana juga di sini kita punya informasi bahwasanya R1 sama dengan R2 itu sama. Gitu ya, sama-sama R lah kita tulis. Berarti di sini I totalnya adalah sebesar 1,9 kali 10 pangkat min 46. Nah, karena massa 1 sama massa 2 sama, berarti kan setara dengan massa totalnya kan gitu ya. Dan ini juga sama nih nilai R-nya. Berarti hitungannya adalah 2 kali dengan M gitu ya. 2 kali dengan ini sama ini 2M gitu ya. Atau mungkin kita tulis M1 sama dengan M2 itu sama dengan M di sini. 2M R kuadrat. Gitu ya. So berarti 1,9 kali dengan 10 pangkat min 46 sama dengan 2 kali 5,3 kali 10 pangkat min 26 per 2 kali dengan R kuadrat. So berarti ini bisa langsung kita coret ya. Nah, oke, berarti dengan begitu R kuadrat sama dengan 1, ini sama-sama kita bagi 5,3 kali 10 pangkat min 26. Ya udah tinggal kita hitung tuh ya kan. 1,9 bagi dengan 5,3. Nah, berapa tuh? Ya, ini kalau dihitung ya langsung aja dalam sama pangkat-pangkatnya gitu ya. 1,9 kali 10 pangkat min 46 dibagi dengan 5,3 kali 10 pangkat min 26. Jawabannya adalah sebesar segini. 3,58 gitu ya. 3,58 kali 10 pangkat min 21. 3,58 kali 10 pangkat min 21. Nah, atau mungkin 0,8 kali 10 pangkat min 20. Tapi yang jelas adalah langsung aja kita R sama dengan akar kuadrat dari 3,58 kali 10 pangkat min 21. Nah, berapa tuh ya kan? Nah, oke. So jawabannya adalah sebesar 5,98 kali 10 pangkat min 11 meter. Alias mungkin kita bisa ya
sekitar gitu ya, sekitar 6 kali 10 pangkat min 4 meter. Nah, di sini kalau semisal jarak kedua atom, mungkin kalau dalam konteksnya mungkin radius kali ya. Nggak aja kayak gini nih, ada radius. Berarti jawabannya ini. Tapi kalau misalnya emang kita bahas kedua atom jaraknya dalam konteks terhitung antara dia dengan dia gitu ya. Maka kalau misalnya anggap aja deh, ini 6 kali 10 pangkat min min 11 ya, bukan min 4, sorry. Ini min 11 ya. Nah, tapi kalau misalnya konteksnya adalah overall dari ujung ke ujung gitu ya, jarak antar kedua atom ya, maka ya jarak kedua atom ya berarti R2-nya berarti R total sama dengan R1 tambah dengan R2. Berarti R totalnya sama dengan 2 kali 6 kali 10 pangkat min 11 gitu ya. Berarti RT-nya adalah 12 kali 10 pangkat min 11 alias R totalnya adalah 1,2 kali 10 pangkat min 10 meter. Ya, ini 0 mundur 1, ini nambah 1 ya. Oke, jadi menurut saya jawaban nomor 2 ini adalah yang B ya. Kalau yang 6 kali 10 pangkat min 6 itu kalau misalnya terhitung dari jaraknya si atom ke pusat rotasinya aja ya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Sebuah bola bowling dengan massa 7,3 kg dengan jejari alias R-nya sebesar 9 cm bergerak dengan menggelinding gitu ya. Menggelinding dengan kecepatan translasi. Oke, berarti di sini secara umum untuk nomor 3 sama nomor 4 kita punya, ini nomor 4 juga sama ya. Ditanya cuman adalah ini energi kinetik rotasi, ini energi kinetik totalnya. Oke, jadi M-nya sama dengan 7,3 kg, R-nya adalah 9 cm alias 9 kali 10 pangkat min 2 meter gitu ya. Nah, terus V-nya sama dengan 4,3 kali meter per sekon. Nah, untuk nomor 3 sendiri ditanya energi kinetik rotasi. Energi kinetik rotasi itu E karot sama dengan setengah kali I kali dengan omega kuadrat. Nah, apa yang nggak ada? Ya, I sama omeganya nggak ada. Maka kita cari dulu nih I untuk. Nah, bola bowling itu adalah benda tegar yang dimana ini adalah bola pejal. Ya, bola pejal. Nah, untuk bola pejal sendiri, jadi untuk benda tegar atau benda 3 dimensi itu atau 2 dimensi benda 3 dimensi itu I-nya itu punya bentuk yang berbeda-beda dengan nilai I juga berbeda-beda gitu ya. Nah, kalau yang I sama dengan mr kuadrat itu adalah untuk partikel gitu ya. Nah, jadi yang I sama dengan mr kuadrat itu khusus untuk partikel. Tapi kalau udah masuk ke benda 3D atau benda tegarnya, itu depannya ada koefisiennya. Nah, untuk bola pejal koefisiennya adalah 2/5 ya. Oke. So berarti I sama dengan 2/5 dikalikan dengan M-nya adalah sebesar 7,3 kali dengan 9 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Nah, ini langsung aja saya hitung pakai kalkulator ya. 0,4 kali 7,3 kali dengan yang namanya 81 kali 10 pangkat min 4 gitu ya. Karena kan kalau misalnya 9 pangkat 2 kan ini dipangkatin jadinya 9 pangkat 2 hasilnya 81. 10 pangkat min 2 dipangkatin 2, berarti kalau pangkat dipangkatin pangkatnya dikali ya. Nah, oke. Jadi ini jawabannya adalah sebesar 0,024 kilogram meter kuadrat. Nah, tapi di sini juga kita nggak punya informasi terkait dengan omeganya gitu ya, dimana dasarnya adalah V sama dengan omega kali R. V-nya 4,3 kali omega kali dengan yang namanya R gitu ya. Nah, atau mungkin di sini aja kali ya. Wait, dulu. Ayo udah biarkan aja 0,024 lah ya. Ini R-nya adalah 9 kali 10 pangkat min 2 alias 0,09 gitu ya. Berarti omeganya sama dengan 4,3 bagi dengan 0,09.
Berarti 4,3 gitu ya. Nah, 4,3 dibagi dengan 0,09 besarnya adalah 47,78. Ya, 47,78 ini berarti radian per sekon. Ya sudah, berarti tinggal kita hitung nih, eka rotasinya adalah setengah kali dengan 0,024 kali 47,78 dikuadratkan gitu ya. So berarti eka rotasinya itu sama dengan berarti 0,5 gitu ya. 0,5 kali dengan 0,024 kali dengan 47,78 kuadrat, yang hasilnya adalah sebesar segini, 27,4 gitu ya, 27,4, 27,39 joule. Ya, jawabannya ya yang mendekati adalah yang B. Nah, sebenarnya kalau semisal kita anggap saja emang benar-benar ngitungnya secara spesifik ya. Nah, tadi kalau ini nggak dibulatkan, ini tuh hasilnya sebenarnya adalah sebesar 0,023652 ya. Nah, terus kalau ini, atau kalau nggak gini gitu kan ya. Kita tahu bahwasannya eka rotasi itu kan sebenarnya adalah ini rumusnya. Nah, kalau kita lanjutkan berarti kan jadinya eka rotasi itu setengah kali 2/5 mr kuadrat kali dengan yang namanya omega. Omega itu kan berarti kalau dari sini V sama dengan omega R gitu kan ya. Berarti omega sama dengan V per R dong. Nah, berarti V per R dikuadratin. Jadinya berarti eka rotasi sama dengan, ya ini kan sama-sama kita bagi 2 gitu ya. Nah, jadinya berarti 1/5 kali dengan mr kuadrat kali V kuadrat per R kuadrat. So, kita coret, kita habisin di sini. Berarti ya eka rotasinya di sini kalau kita mau hitung adalah 1/5 kali dengan mv kuadrat. So, berarti langsunglah kita hitung. Coba eka rotasi sama dengan 1/5 kali 7,3 kali dengan yang namanya 4,3 kuadrat. Nah, maka eka rotasinya sama dengan, nah, kalau dihitung nih, ya jawabannya sebesar segini nih. Segini. 26,9954. 26,9954 joule, atau berarti bisa kita katakan energi kinetik rotasinya adalah estimate to 27 joule. Bahkan lebih mendekati yang ini, ya. Makanya sebenarnya untuk kalau udah angkanya jelek tuh paling agak sedikit resiko gitu. Makanya untungnya di sini di pilihan gandanya pembulatannya tuh lumayan jauh gitu. Jadi kalau kita jawabnya tadi 27, berapa, ya udah yang paling deket yang B, ya udah jawab aja yang B. Tapi kalau jawabannya udah angkanya jelek, terus pilihan gandanya agak mepet-mepet, wah itu jujur menyiksa gitu ya. Oke. Ini aja kalau kita hitung manual ya udah lumayan menyiksa gitu. Oke, lanjut ke nomor 4, energi kinetik total. Nah, eka total sama dengan eka rotasi ditambahkan dengan eka translasi. Ya sudah, berarti energi kita untuk hitung energi kinetik translasi mungkin kita pisah dulu gitu ya. Nah, untuk energi translasi ya gampang, tinggal pakai rumus setengah mv kuadrat aja ya. Setengah kali dengan M-nya adalah 7,3 kali dengan yang namanya 4,3 kuadrat. Maka kalau di sini kita hitung ya, langsung tanpa ada pembulatan di sini, 0,5 kali 7,3 kali 4,3 kita kuadratkan, maka jawabannya sebesar segini. 67,4885 gitu ya. 67,4885 joule, atau bisa kita bulatkan gitu ya. Eka transnya adalah estimate to 67,5 joule. Ya sudah, berarti eka totalnya sendiri sama dengan eka rotnya adalah sekitar 27 tambah 67,5. Ya sudahlah, ini harusnya ya bisalah, barulah kalau misalnya kita mau hitung secara manual gitu ya. Nah, oke, wait dulu. Ini eka total berarti sama dengan, ya ini pasti 0,5 gitu ya. 7 tambah 7 14
tambah 1 simpen 89, 94,5 Joule. Nah, jawaban yang mendekati yang mana? Ya, jawaban yang mendekati adalah yang A. Nah, kalau dilihat nih, ya pilihan gandanya jauh-jauh semua. Jadi kalau tadi kita anggap aja kita mau pakai angka yang ada di sini misalkan. Bukan angka yang ada di sini. 27,39 ya kan, 27,39 terus ditambahkan dengan yang namanya 67,5 misalkan. Maka jawabannya itu 94,89. Ya udah, jawabannya ada mepet tuh 94,56. Ya udah pakai itu aja gitu, ya. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal 3 soal terakhir ya. 3 soal terakhir untuk tes formatif yang pertama di modul kelima. Sebuah bola pejal dengan massa 1,2 kg jejarinya. Oke, berarti di sini dikasih tahu selain oke, berarti massanya adalah 1,2 kg. Kemudian jejarinya adalah 20 cm alias 0,2 meter. Ya dibagi 100 ya. Dilepas dari puncak bidang miring yang sudut kemiringannya 30 derajat. Bola bergerak menggelinding sepanjang itu. Oke, jika G adalah ini, maka kecepatan translasinya ketika mencapai dasar bidang. Oke. So di sini kita punya informasi kurang lebih seperti ini, ya. Nah, oke. Ternyata ada bola pejal di sini. Ya, anggap aja mungkin bola bowling gitu ya. Nah, oke. So di sini katanya katanya kan dilepas ya. Berarti di sini nanti V-nya sama dengan 0 gitu ya. Di sini V0-nya tuh sama dengan 0, yang dimana di sini kita tahu bahwasannya di sini ada W gitu ya. Terus kemudian di sini adalah W kali dengan sin. Sin berapa? Ya, di sini ingat 30 derajat. Nah, terus kemudian ini kita uraikan. Nah, kita uraikan yang dimana di sini sudut yang 30 derajat itu, ya. Jadi berarti W kali di sini sin 30, dan untuk di sini adalah W dikalikan dengan cos 30. Nah, yang dimana juga di sini kita tahu bahwasanya di sini ada yang namanya normal force. Oke. So di sini katanya dari ujung atas ke ujung bawah ya, terutama untuk yang di bagian sini nih. Katanya jaraknya adalah 10 meter alias S-nya gitu ya. Saya tulis S-nya sama dengan 10 meter. Nah, G-nya pakai yang 10 meter per sekon. Nah, udah langsung aja di sini W sama dengan M kali G, berarti 1,2 kali 10. Jawabannya adalah 12 Newton. Nah, ditanya kecepatan translasi di sini ketika sampai di sini. V-nya itu sama dengan berapa gitu ya, alias VT gitu ya. Ya sudah, sebenarnya kalau semisal mengerjakan VT yang ada di sini, sebenarnya ada dua opsi sebenarnya. Mau menggunakan hukum kekekalan energi mekanik ya monggo, karena kita tahu bahwasanya ini kan berarti sekaligus turun sama berkurangnya ketinggian, sekaligus juga bertambah kecepatannya ya, karena di sini nggak ada gaya luar, makanya ya kita bisa lakukan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, atau juga bisa kita menggunakan pendekatan hukum 2 Newton. Nah, oke, so kita bahas satu-satu aja kali ya. Nah, kalau pakai hukum kekekalan energi mekanik gitu ya, untuk cara yang pertama, EM1 ini berarti posisi 1, ini posisi kedua gitu ya, sama dengan EM2, maka EP1 tambah dengan EK1 sama dengan EP2 ditambahkan dengan EK2. Nah, oke, berarti MGH1 tambah setengah kali M kali V1 kuadrat gitu ya, ditambah sama dengan MG kali H2 ditambah dengan yang namanya setengah kali M kali V2 kuadrat. Nah, ya sudah, berarti kalau kita lanjutkan gitu ya, kalau kita lanjutkan bahwasannya di sini untuk si H1-nya gimana? H1-nya kan dari sini ke sini, tapi kita belum punya. Ya, ini kan udah jelas ya bahwasannya kan ini adalah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku yang dimana ini H-nya ini 10, ini 30 derajat. Ya, berarti kita kalau mau nyari H, ya tinggal pakai perbandingan trigonometri. Berarti sin ya, sin 30 sama dengan alias sin demi depan per miring. Berarti setengah sama dengan H kali per 10, berarti hanya sama dengan 5 meter.
So ya sudah, berarti di sini hanya 5 meter. Langsung kita masukin M-nya itu 1,2 kali 10 kali dengan yang namanya H1-nya adalah 5 tambah setengah kali 1,2 kali 0 kuadrat. Karena di awal kan diam dia masih. Ketika baru dilepas. Nah, ini sama dengan 1,2 kali 10 kali H2-nya 0 ya, karena di dasar berarti nggak ada ketinggian. Nah, ini setengah kali M-nya adalah 1,2 kali V2 kuadrat atau VT kuadrat kita tulisnya di sini. Ya sudah, berarti ini kalau dihitung 12 kali 5 ya 60 gitu ya. 60 sama dengan ya ini mah nggak usah dihitung ya. Ini kan jawabannya 0 ya. Oke. Ini berapa ya? 1,2 bagi 2 0,6 gitu ya. 0,6 kali VT kuadrat. Oke, so sama-sama kita bagi 0,6 berarti jadinya adalah 100 ya. Nah, sama-sama kita ini jadi 100 jawabannya. Atau coba saya cek dulu. 60 bagi dengan 0,6 ya 100 sama dengan VT kuadrat. Berarti VT-nya sama dengan akar kuadrat dari 100, maka jawabannya adalah 10 meter per sekon. Ya, maka jawabannya adalah yang D. Nah, tapi kalau kita nggak mau, oke lah, saya nggak mau pakai itu, karena ya kayak harusnya kan cuman khusus yang jatuh biasa doang gitu kan, kayak kelapa jatuh. Nah, tapi kalau kita nggak mau pakai itu dan kita mau pakai, ya udah, kan ini dari sini ke sini, itu kan hitungannya kan adalah GLBB, ya, karena kan kita bahas adalah sumbu X di sini kan, berarti VT sama dengan di sini kan kita nggak punya T ya, kita pakai S gitu kan. Jadinya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Tapi masalahnya A-nya belum ada. Ya. Di sini S-nya 10, V0-nya 0. Karena S-nya A-nya belum ada, ya di sini kan perlu diingat bahwasanya kan ini adalah sumbu apa? Sumbu X gitu kan ya. Dianggap sumbu X karena ya harus sumbu X di sini, tapi dia muter. Di sini adalah sumbu Y. Ya sudah, berarti analisis sumbu X kan. Berarti sigma fx sama dengan M kali A. Dan di mana sigma fx alias gaya yang terjadi hanyalah W kali dengan sin 30 M kali A. Ya sudah, berarti W-nya 12 kali setengah sama dengan M-nya adalah 1,2 gitu ya, kali A. Ya udah, berarti bisa kita hitung 12 dikali 1/2. Ini berarti 6 ya. 6 sama dengan 1,2 A. Berarti A-nya 5 meter per sekon kuadrat. Gitu ya. Ya sudah, berarti kita masukin nih VT kuadrat sama dengan 0 kuadrat tambah 2 kali 5 kali 10. Berarti VT kuadratnya sama dengan 0 ditambah dengan 100. Berarti VT-nya sama dengan akar kuadrat dari 100. 10 meter per sekon. Dan jawabannya akan tetap sama. Ya, oke. Jadi nomor 5 itu jawabannya adalah yang D. Dan kita lanjut ke soal nomor 6 yang masih kaitannya dengan nomor 5. Nah, untuk nomor 6 itu ditanyakan terkait dengan kecepatan rotasinya. Omeganya itu yang ditanya. Berarti omega V sama dengan omega kali R. V-nya itu 10 kali omega kali R-nya itu 0,2. Berarti ini sama-sama dibagi 0,2 nih. Berarti 10 bagi 0,2 itu berapa? Ya, jawabannya adalah 50. Berarti kesimpulannya adalah omega adalah 50 radian per sekon. Ya. Oke. Jadi di sini di kondisi terakhir di sini di bawah kecepatan translasinya sebesar 10 meter per sekon, tapi untuk kecepatan rotasinya adalah 50 radian per sekon. Dan lanjut lagi ke soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 di sini diminta adalah eka rot banding eka trans di dasar bidang di sini. Berarti eka rot banding eka trans gitu ya. Nah, ya sudah. Eka rot apa? Setengah kali dengan I kali dengan omega kuadrat per gitu ya, setengah
A kali M kali dengan V kuadrat. Nah sebenarnya seperti yang kita tahu ini mah nggak usah dihitung sebenarnya, nggak usah capek-capek. Tapi semisal kalau emang mau berhitung, oke, so kita di sini kan untuk nilai daripada I-nya gitu ya. Karena kan di sini I-nya belum ada nih, ya kan? Ya, I-nya sama dengan 2/5 MR kuadrat. Berarti 2/5 kali dengan M itu 1,2 kali dengan 0,2 kuadrat. Nah, sudah. Kalau ini kita hitung berarti 0,4 kali 1,2 kali 0,2 dikuadratkan, hasilnya adalah 0,0192 gitu ya. Nah, ini coret ya. Sama-sama habis dibagi ya. Oke, berarti di sini untuk EK rod per EK trans. Nah, maka jawabannya adalah maksudnya 0,0192 kali 50 kuadrat per ini M-nya itu adalah 1,2 kali V kuadrat berarti kali 10 kuadrat. Ya sudah. Berarti ini kalau kita lanjutkan berarti EK rod banding EK trans sama, maka saya jawabnya adalah ini 0,0192 ya. Dikalikan dengan 50 kuadrat, maka jawabannya adalah 48 per 1,2 kali 100 gitu ya, kali 100. Jawabannya adalah 120. Nah, ini sama-sama kita bisa perkecil, sama-sama kita bagi 24. Ini 2, ini 5. Maka dapat kita simpulkan di sini bahwasanya EK rod banding EK trans itu adalah berapa? 2/5 ya. Oke, weta dulu. Banding EK trans, jawabannya adalah 2/5. Maka jawabannya adalah yang C. Nah, tadi nomor 6 jawabannya yang A ya. Nah, ini kalau emang sebenarnya ya ini tinggal ngitung pakai kalku ya sebenarnya. Cuman kalau emang nggak perlu ngitung, bisa nggak sih sebenarnya? Bisa. Bahkan sebelumnya udah pernah saya singgung nih untuk soal di nomor berapa ya? Nomor 4 deh kalau nggak salah. Atau nomor berapa deh? Nomor sebelum daripada nomor 5 lah intinya. Nah, untuk yang ini sebenarnya kalau kita turunkan, kita mau turunin rumus sebenarnya ya. Nah, mungkin ini kita lanjutkan ke penurunan rumus aja kali ya. Nah, jadi dari sini, dari yang tahap ini, saya nggak mau ke bawah untuk melanjutkan, melainkan saya mau rubah di mana kita tahu bahwasannya kan I itu sama dengan 2/5 MR kuadrat kan gitu ya. Jadi berarti EK rod itu sama dengan 2/5 MR kuadrat dikalikan dengan yang namanya omega kuadrat gitu ya. Nah, ini per EK trans. Ini per M-nya kali dengan V. V itu adalah omega kali R kuadrat. Jadi berarti EK rod per EK trans ini berarti 2/5 M omega kuadrat kali R kuadrat per M gitu ya. M dikali dengan omega R dikuadratkan jadinya omega kuadrat kali dengan R kuadrat. Apa yang terjadi? Ya sudah, langsung habis di sini. Sama-sama habis dibagi gitu kan. Sehingga berarti apa jawabannya? Ya di sini udah ketahuan jawabannya EK rod per EK trans itu jawabannya adalah 2/5. Ya sudah, berarti kesimpulannya nanti akan jadi seperti ini. EK rod banding EK trans adalah 2/5. Tuh, jadi sebenarnya mau pakai ini boleh atau mau pakai penurunan rumus juga nggak apa-apa kalau nggak mau capek ngitung, ya kan? Karena sebelumnya kita juga tahu bahwasanya kan penurunan rumusnya itu terkait dengan dari energi kinetik translasi dulu kan, mv kuadrat gitu. Nah kemudian kalau dilanjutin V itu kan sama dengan omega R. Makanya ketika dilanjutkan, oh iya, kan gini ya, setengah M kali V kuadrat, setengah kali M kali dengan omega R dikuadratkan, setengah kali M kali omega kuadrat kali R kuadrat. Nah ini
saya rubah bentuknya jadi mr kuadrat gitu ya, kali omega kuadrat, kan sama aja. Mr kuadrat itu apa? I. Nah, momen inersia. Jadi setengah kali I kali dengan omega kuadrat. Itu rumus Eka rotasi ya. Oke. So, ini soal terakhir untuk di tes formatif yang pertama di modul kelima, dan kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua. Oke, so kita lanjut ya ke tes formatif yang kedua. Nah, untuk soal nomor 1 ya. Jadi ini di tes formatif kedua terkait dengan torsi ya, terkait dengan gayanya ya, kayak torsi dan lain sebagainya. Yang sebenarnya tuh masih ada kaitannya dengan tes formatif pertama ya, yang dimana tuh ada momen inersia, pasti biasanya dilanjutin sama torsi gitu. Makanya istilahnya tuh benda tegar ya. Ya, benda tegar tuh ada selain momen inersia ada torsi juga. Dan ada nanti ada momentum sudut lah gitu biasanya. Cuman nggak tahu nih ya nanti di BMP-nya ada apa enggak gitu kalau untuk soalnya. Oke, nomor 1 di sini kita punya dua gaya yang bekerja. F1-nya ini sebesar 10 Newton. Kemudian di sini F2-nya adalah 15 Newton. Kemudian untuk R-nya itu adalah 0,3 meter. Oke, kemudian ditanya momen gaya totalnya. Oke. Ditanya sigma tau. Ya sudah, sigma tau itu berarti tau 1 tambah dengan tau 2, kan gitu ya. Tapi perlu kita lihat di sini kalau by system, kalau ini roda dan F1-nya muternya ditarik ke sebelah kanan, maka nanti rodanya ini akan muternya ke searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Ya, searah jarum jam. Oke. Searah jarum jam. Nah, kalau untuk F2 bagaimana? Sama juga searah jarum jam. Nah, dengan begitu untuk menghitung total torsinya ya perlu kita tambah aja. Nah, kenapa? Karena gini, perlu saya garis bawahi bahwasanya untuk torsi di sini itu ada beberapa sumber yang mengatakan bahwasanya ada ketentuan gitu terkait dengan tandanya. Kayak misalnya searah jarum jam tuh nanti ada yang pakai positif, tapi ada juga yang searah jarum jam itu dibikin pakai negatif. Seperti itu, ya. Cuman intinya kalau searah itu ya berarti makin lama makin besar lah gitu ya, bertambah gitu torsinya. Ya sudah, ini berarti untuk torsi kedua. Nah, oke, sigma tau. Nah, tau 1 tuh berarti untuk rumus tau itu adalah F kali R. Nah, F1 dikalikan dengan L1, mungkin saya tulisnya L1 aja, ditambah dengan F2 dikalikan dengan L2. Nah, untuk L di sini perlu digarisbawahi. Harus di mana gini ya, L2 di sini diambil atau sebenarnya atau mungkin bisa kita katakan ini nih, F sama L ini kan pasti membentuk sudut. Jadi sudut yang dibentuk F dengan L ini haruslah 90 derajat alias tegak lurus. Nah, di sini kalau kita lihat berarti ini sudah tegak lurus ya dengan si sumbu putarnya ini. Ya, dengan lengan gayanya ya. Ini lengan gaya, ini F-nya. Ini lengan gaya, ini F-nya. Ini L1, ini L2. Ya sudah, karena dia sudah tegak lurus ya sudah. Nah, nggak perlu kita otak-atik. Kalau belum tegak lurus gimana? Ya berarti mau nggak mau kita harus menyesuaikan antara kita perpanjang garis lengan gayanya supaya biar 90 derajat dengan si F-nya, atau F-nya kita menyesuaikan karena otomatis kan membentuk sudut tuh. Ya kayak misalnya saya punya batang begini, terus di sini ditarik nih sebesar segini. Nah, pusatnya di sini nih misalkan. Ya udah, kan harus tegak lurus ya. Berarti kan ini kan membentuk sudut. Nah, ya ini bentuk sudut theta. Ya, ini kan bisa kita uraikan. Bisa jadi ada dua kan? Nah, di sini mau pakai F cos theta atau di sini pakai F kali dengan sin theta. Mana yang bisa dipakai? Ya, yang bisa kita pakai adalah yang ini gitu, ya. Cuman secara umum ya udah rumusnya F kali L dengan syarat F sama L-nya ini membentuk sudut 90 derajat. Nah, oke. So berarti langsung kita lanjut, sigma tau sama dengan F1-nya adalah 10 kali 0,3 ditambah dengan F2-nya 15 kali 0,3. Berarti sigma tau sama dengan gitu ya, sigma tau sama dengan ini 3 tambah dengan 4,5 gitu ya.
Oke, maka jawabannya adalah 7,5. Ini adalah Newton meter. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya Newton itu 1 Newton itu kan kita bisa ambil dari M kali A aja deh, ya. Di sini satuannya kan Newton. Masa itu M itu kan masa ya, satuannya adalah kilogram. Dikalikan dengan yang namanya meter per sekon kuadrat. Jadi sebenarnya 1 Newton itu setara dengan 1 kilogram meter per sekon kuadrat. Jadi ini sebenarnya kalau mau ditulis, ya boleh dong kalau mau nulisnya begini, kilogram kali meter per sekon kuadrat kali meter. Makanya jadinya 7,5 kali kilogram, 7,5 kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Ya, jadi jawabannya itu adalah segini. Tapi di sini ternyata jawabannya nggak ada, jawabannya 0,9. Iya, harusnya kalau kita ini kan berarti ini pusat rotasinya ya. Ya udah benar berarti set gitu ya. Set muter makin lama makin nambah. Atau juga kalau kita hitung 10 kali 0,3 aja udah 3. Dan di sini jawabannya lebih kurang daripada 3. I don't think ini kayak di pilihan gandanya nih ada yang nggak sesuai, atau mungkin di sini informasinya harusnya ini 1 sama 1,5. Ya mungkin aja gitu ya. Oke, so nomor 1 jawabannya nggak ada menurut saya gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 sendiri. Oke, namun saya sebelum lanjut ke nomor 2 ya, di sini sorry. Namun saya menemukan fakta yang cukup menarik di BMP-nya. Ternyata walaupun dia sama-sama searah jarum jam, ada soal serupa di latihan soal nomor 2 kalau nggak salah di latihan soal latihan nomor 2. Ngitungnya dikurang gitu loh. Ngitungnya dikurang. Jadi selisih antara ini ya, tapi lucu aja. Orang ada muter di sini, muter di sini. Sedangkan torsi itu kan ada hubungannya dengan arah gaya juga. Harusnya logikanya nambah dong ya kan gayanya. Ya karena makin cepat kan pasti muternya gitu loh. Nah, ini kalau dihitung pun juga kalau semisal kita anggap kita bikin minus nih 3 kurang 4,5, maka jawabannya 1,5. Tuh, jawabannya baru ada. Tapi I don't think harusnya sih nggak work seperti itu, karena so far yang saya tahu kalau yang namanya gerak ini ya udah orang toh juga ini, kecuali gambarnya arahnya satu lagi ke sini. Nah, itu baru make sense. Karena gini logikanya. Gimana caranya orang ada misalnya anggap aja narik ke sini dan ada orang narik ke sini malah menghambat kerjanya. Kan gitu. Ya. Sama kayak ini. Yang satu ke atas, yang satu lagi ke bawah. Atau sama-sama ke atas deh gitu. Sama-sama muternya berlawanan arah jarum jam. Masa menghambat gitu kan? Kalau gimana kalau misalnya nilainya sama-sama 3, apakah dia nggak jadi muter? Kan enggak gitu loh, ya. Jadi menurut saya tuh di situ ada yang salah sepertinya, ya. Oke. Langsung kita lanjut ya ke soal nomor 2 di sini. Sebuah batang homogen, batang homogen mempunyai massa, punya massa. Salah satu ujungnya diberi beban sebesar kemudian dan berada dalam keadaan setimbang. Jika panjang batangnya adalah L, maka jarak antar penumpu dengan beban, berarti dari sini ke sini tuh kira-kira ditanya L-nya itu berapanya dari L gitu ya, atau mungkin kita bisa sebut saja LB gitu ya. L benda ya, bolehlah LB gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah harusnya logikanya ada benda di sampingnya dong ya. Nah, tapi kok kenapa dia bisa setimbang? Karena perlu diketahui bahwasanya karena di sini diperhatikan bahwasanya batangnya kita hitung. Batangnya kita hitung. Maka sebenarnya berarti dia juga punya berat. Ya, dia juga punya berat. Yang dimana kita harus menghitung itu di sini nih, harus ada di tengah-tengah, ya. Nah, jadi pusat masanya gitu ya. Di sini ada WBT gitu ya, WBT. WBT. Nah, dari sini ke sinilah yang dinamakan LBT. Dan di sini diketahui bahwasanya dari sini ke sini, bentar dulu. Dari sini ke sini itu adalah
panjang batangnya adalah L. Oke. Nah, itu yang kita sepakati, ini adalah L. Terus kemudian dari sini ke sini berarti cuman setengah L hitungannya. Ya, setengah daripada L. Oke. So berarti yang ditanyakan adalah dari LB-nya sendiri gitu ya. Jadi di sini kita udah punya kalimat bahwasanya LBT itu lengan beban terhadap lengan batang terhadap jarak batang ke titik tumpunya itu ada LBT, dan jarak beban ke titik tumpunya adalah LB, itu pasti nilainya akan bernilai setengah daripada panjang batang itu sendiri. Ya. Oke, so berarti di sini katanya sigma katanya setimbang. Nah, dalam keadaan setimbang itu kalau translasi hanya cukup sigma F sama dengan 0. Tapi karena dia bergerak secara memutar alias rotasi, ada rotasinya, maka kita bikin ada juga sigma tau sama dengan 0. Oke. Nah, karena berhubung di sini ya gerak memutar doang ya. Di sini nggak ada kita bahas lurus biasanya. Oke, sigma tau sama dengan 0 ya. Oke, ya sudah. Berarti kalau kita lihat berarti di sini untuk bebannya di sini set. Ini WB gitu ya. Nah, si WB itu menyebabkan sistem ini bergerak berlawanan arah jarum jam. Oke. Sedangkan ini berlawanan arah jarum jam. Nah, tadi misalkan kita pakai konteks yang di sini. Berarti kalau dia searah begini dia dikurang, berarti kebalikan dong. Kalau berlawanan arah ditambah. Gimana caranya bagaimana dia menambah tapi hasilnya 0 seimbang? Nggak make sense dong, kan gitu. Ya. Oke, di sini berarti tau B dikurang dengan tau BT itu sama dengan 0. Berarti dapat kita simpulkan sementara bahwasanya tau B itu sama dengan tau BT. Nah, ya sudah, berarti FB benda beban dikalikan dengan panjang ininya sama dengan apa? Sama dengan FBT dikalikan dengan ininya. Ya sudah, FB-nya itu adalah WB. WB-nya berapa? Ya, kita cari dulu berarti. Untuk massa bebannya adalah 3 kg. Berarti untuk WB-nya alias beban berat bendanya itu 30 Newton. 3 kali 10. Karena di sini nggak dikasih tahu, kita pakai 10 aja ya. MBT adalah 1 kg. Berarti WBT adalah 10 Newton. Ya sudah, berarti di sini FB-nya adalah 30 kalikan dengan yang namanya setengah L gitu ya, atau kita tulis LB dulu aja deh. LB sama dengan, atau kita tulis saja setengah L sama dengan FBT-nya. Berarti di sini kalau LB, LB itu kan berarti di sini kita bisa tulis LB sama dengan setengah L. LB sama dengan setengah L dikurangkan dengan LBT, kan gitu ya. Nah, tapi ditanyakan adalah LB ya. Berarti nanti ini LBT, ataupun juga kita bisa tulis LBT itu sama dengan setengah dikurangkan dengan LB. Nah, ya sudah. Berarti ini kita biarkan dalam LB karena kita mau cari LB-nya. Terus berarti FBT-nya adalah sebesar 10 dikalikan dengan yang namanya setengah L dikurangkan dengan LB. Ya sudah, berarti ini jadinya adalah 30 LB sama dengan 10 L5 gitu ya, dikurang dengan 10 LB. Ini kita tambahkan 10 LB. Nah, berarti jadinya adalah 40 LB sama dengan 5. Berarti LB-nya sama dengan 5/40. Oh, ini setengah L, ini setengah L ya. Jadi ini berarti 5L, 5L. Jadinya 5L/40 ya, atau sama-sama bagi 40 gitu ya. Berarti LB-nya adalah 1/8L. Jadi jarak penumpu dengan beban itu adalah 1/8L-nya. Seperti itu ya. Kalau jawabannya 3/8, I don't think so. Nah, tapi kalau misalnya nggak apa aja deh. Kita masukkan ke sini.
Berarti untuk LBT-nya sama dengan setengah L ini ya. Ini ada L-nya, setengah L dikurangkan dengan 1/8 L. Setengah 1/2 gitu ya. Setengah dikurangkan dengan 0,125 harusnya. Itu jawabannya adalah 3/8 di sini baru. 3/8 L. Nah, ini cukup make sense karena apa? Coba deh. Kalau kita bikin sistemnya, misalkan kita bikin sistemnya adalah seperti ini. Set. Kemudian di sini ada ditekan oleh si WB gitu ya, ditekan atau ditarik ke bawah sebesar WB. Terus dari sini ke sini itu adalah 1/8 L, gitu ya, 1/8 L. Kemudian di sini ditarik sebesar, saya bahwasanya ini 3 kali lipatnya di sinilah gitu ya. Ini adalah WBT, yang dimana dari sini ke sini itu adalah 3/8 L. Dimana kan dari ujung ke ujung tuh ya. Nah, ini setengah L nih. Ya kan? Ini setengah L. Dari sini ke sini itu adalah setengah L-nya juga. Gitu dong, ya kan? Nah, makanya di sini kalau dibilang 3/8 L harusnya sih kalau misalnya kita hitungnya adalah 1. Masalah gini, seperti yang kita tahu bahwasanya kenapa kok dia bisa seimbang di sini ataupun ini walaupun di sebelah kirinya nggak ada beban, sebelah kiri titik tumbuh nggak ada beban, ya karena hitungannya adalah seperti ini. Kita tahu bahwasanya si batangnya ini punya massa gitu loh dan punya berat, di mana beratnya itu ada di tengah-tengah daripada si batangnya itu sendiri gitu ya. Maka ini I think nomor 2 ini juga jawabannya nggak ada ya, melainkan jawabannya adalah sebenarnya yang benar menurut saya adalah 1/8 L. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 3 dan ini 4 soal terakhir untuk tes formatif kedua ya. Oke, untuk nomor 3 di sini kita punya informasi sebuah roda berbentuk piringan dengan massa 1 kg. Oke, M-nya adalah 1 kg dengan R-nya adalah 0,25 meter. Katanya awal mula-mula diam, V-nya berarti V0-nya tuh 0, ataupun juga bisa kita katakan ya omega 0-nya juga 0 gitu ya. Kemudian bergerak berputar dipercepat selama 10 sekon. Berarti T-nya adalah 10 sekon gitu ya. T-nya 10 sekon. Kemudian ditanya besar percepatan. No, I don't think so. Di sini percepatan angular, ditanya percepatan sudut. Tapi satunya radian per sekon. How? I think ini saya ganti. Ini kecepatan gitu ya, kecepatan angularnya gitu ya, kecepatan angular supaya kita mengikuti opsi di pilihan gandanya gitu ya. Radian per sekon, bukan radian per sekon kuadrat gitu ya. Sorry, berarti dulu. Di sini udah dikasih tahu. Kecepatan angular akhirnya berarti omega T sama dengan 600 putaran per menit. Ya, di sini berarti ini pilihan gandanya nih yang salah. Ini harusnya ada kuadrat-kuadratnya ya. Oke. Ya sudah, berarti ini kita rubah dulu. 600 kali dengan 2pi radian per 2pi per 60. Ya, putaran ke radian masih sama dikali 2pi, karena dikali berarti jadinya masih sama-sama di atas. Menit ke sekon itu dikali 60, karena dikali dia tetap di bawah. Ya sudah, berarti ini sama-sama kita bagi 60 ya. Jadi ini 10, ini 1. Jadi 10 kali 2 adalah 20 pi. 20 pi radian per sekon. Ya sudah, berarti di sini kita sudah punya informasi lengkap. Ditanya adalah alfanya gitu ya. Alfanya itu berapa? Ya sudah, kita jawab. Berarti omega T sama dengan omega 0 gitu ya. Ditambah dengan alfa kali T. Berarti ini 20 pi sama dengan 0. Ditambah dengannya namanya alfanya dikali dengan T-nya 10. Berarti 20 pi sama dengan 10 alfa. Sama-sama kita bagi 10, berarti alfa sama dengan 2 pi, alias alfanya itu adalah 2 pi radian per sekon kuadrat. Ya, maka jawabannya dalam nomor 3 adalah yang B ya. Oke. Nah, lanjut ke soal nomor 4 gitu ya. Soal nomor 4 kita punya informasi
dari soal nomor 3 ini, besarnya momen gaya pada roda gaya untuk menghasilkan kecepatan rotasi momen gaya. Berarti tau sama dengan F kali dengan R. Besarnya momen gaya pada F kali R. Tapi seperti yang kita tahu bahwasanya dalam hukum 2 Newton untuk gerak rotasi itu bisa kita berlakukan tau itu sama dengan I dikalikan dengan alfa. Ya. Nah, alfanya udah ketemu nih 2pi. I-nya yang belum. Nah, ini roda piringan kan gitu ya. Nah, di sini untuk I yang digunakan adalah mr kuadrat ya. Oke, jadi di sini kita lanjut tau sama dengan mr kuadrat kali dengan alfa. Nah, jadi di sini saya anggap bahwasanya si roda ini adalah sebuah silinder gitu ya, atau piringan itu adalah sebuah silinder yang tipis gitu ya, yang pipih dan berongga gitu. Ya sudah, berarti M-nya itu 1 kali R-nya 0,25 ini dikuadratkan kali dengan 2pi. Alias mungkin ini 1/4 gitu ya. 1/4 kuadrat kali dengan yang namanya 2pi. Berarti ini taunya sama dengan 1/16 kali dengan 2pi. Berarti taunya adalah 1/8 pi, 1/8 pi, dan satuannya adalah Newton meter ya, atau kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, tapi di sini nggak ada nih pilihan gandanya karena pilihannya dalam bentuk desimal semua. Ya udah, kita hitung 1/8 kalau dikali dengan 3,14 alias 3,14 kali dengan dibagi dengan 8 deh gitu ya. Jawabannya adalah 0, ini taunya sama dengan 0,3925 Newton meter. Ya, maka jawaban untuk soal nomor ini ya, untuk soal nomor 4 ini adalah ya jawabannya nggak ada. Harusnya sekitar ya, kalau berarti 2 angka di belakang koma, ini harusnya sekitar 0,4 Newton meter. Nah, atau makanya di sini nih jujur sih, sebenarnya yang agak sedikit disayangkan adalah untuk soal kayak gini tuh harusnya lebih dispesifikkan gitu ya, terkait dengan momen inersianya pakai pendekatan apa gitu. Kalau semisal kita anggap dia cuman sekedar piringan biasa, dan dimana itu mungkin kita bisa katakan pejal gitu ya, atau apapun itu ya, setengah mr kuadrat gitu kita pakainya ya, setengah mr kuadrat. Kalau pakai setengah, nah di sini baru nih jawabannya ini adalah setengah gitu ya. Oke, kalau di bawahnya di depannya dikali setengah begini. Oke, wait dulu. Kalau ini dikali setengah gitu ya, kali setengah, kali setengah, kali setengah. Ya berarti ini jawabannya ya estimate tuh jawabannya adalah sekitar 0,2. Baru ada jawabannya adalah yang A gitu. Makanya sebenarnya harus dispesifikkan sebenarnya mungkin piringan atau roda itu masuknya kemana. Karena kalau berarti ini kita beranggap bahwasanya roda yang ini tuh adalah termasuk silinder pejal gitu ya, silinder pejal gitu ya, yang dimana nilai I-nya itu adalah setengah mr kuadrat seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti ini tuh. Kalau roda untuk bagiannya atas ya. Nah ini deh bagian atas tuh ada ya, kelihatan nggak? Nah itu ya setengah mr kuadrat sebenarnya, atau mungkin kalian bisa search itu di Google. Oke, jadi kalau emang kita anggap bahwasanya ini silinder pejal dengan nilai I-nya adalah setengah mr kuadrat, maka jawabannya adalah yang A. Tapi kalau kita pakai yang tadi, kita anggap aja bahwasanya itu silinder tipis berongga yang pakai mr kuadrat, maka nilai taunya itu bukan 0,2 melainkan 0,4 ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 5 gitu ya. Untuk soal nomor 5 sendiri
Di sini dikasih tahu informasi sebuah batang homogen berputar terhadap sumbu melalui salah satu ujung batang. Oke, batang homogen. Kecepatan angularnya berarti di sini omeganya adalah 10 radian per sekon. Jika panjang batangnya alias L-nya adalah 1,5 meter, masanya adalah 2 kg, maka besar momentum angularnya. Oke, momentum sudut L. I dikalikan dengan yang namanya omega. Nah, untuk di sini kan I-nya belum ada gitu ya. Oke. So berarti untuk I-nya untuk batang yang kalau misalnya pakainya di ujung itu adalah sepertiga mr kuadrat. Ya, sepertiga mr kuadrat. Alias ml kuadrat lah ya, panjang gitu ya. Oke. Terus kemudian untuk omeganya sudah ada. So berarti ini kalau kita lanjutkan jadinya sepertiga kali M kali L kuadrat gitu ya, kali dengan omega. Ya udah, berarti sepertiga kali dengan 2 kali L-nya 1,5 kuadrat kali 10. Nah, maka nilai L-nya ya berapa nih kalau kita hitung ya kan? Berarti ini sebenarnya kalau mau dihitung manual juga bisa sih sebenarnya. Sepertiga kali 2 kali 1,5 kali 1,5 kali 10 sama-sama kita bagi 3 nih. Ini 0,5 gitu ya, ini 1. Ya udah, tinggal kita hitung nih. 0,5 kali 2 itu 1. Nah, berarti tinggal ngitung 1,5 kali 10. Jawabannya adalah 15 ya. 15 berarti ini satuannya adalah dulu. Ini 15. Nah, satuannya adalah kilogram meter kuadrat per sekon ya. Maka jawabannya adalah yang C. Ya, kalau tadi kalian pakai kalkulator ya juga jawabannya harusnya sekitar segini ya, 15 kg meter per sekon, meter kuadrat per sekon. Oke, so untuk soal terakhir, soal nomor 6. Oke. Sebuah bintang mula-mula mempunyai periode rotasi T-nya adalah 30 hari. Oke. Kemudian bintang tersebut menjadi bintang mati bintang neuron yang mempunyai kecepatan rotasi, berarti omeganya adalah sebesar 7,5 kali 10 pangkat 6 putaran per hari. Nah, jejari bintang tersebut mula-mula oke, berarti R1-nya adalah sebesar 2,5 kali 10 pangkat 6 km. Maka untuk R2-nya itu adalah akan menjadi berapa gitu ya. Ini T1 nih. Nah, oke, so untuk nomor 6 di sini kira-kira pakai pendekatan apa ya? Nah, oke, jadi kan di sini kan terkait dengan orbit gitu ya, yang dimana anggap aja deh ini pusat orbitnya gitu ya. Ini untuk yang bahas bintang dulu, misalnya ada plak gitu ya. Nah, tapi karena berhubung masanya berbeda gitu ya, di sini masa sama jari-jarinya berbeda, mungkin bisa jadi lebih pendek misalkan. Nah, maka ketika dia pindah gitu ya, pindah ke bagiannya mungkin ini dan mungkin ada perubahan massa gitu ya, maka yang akan bisa kita pastikan adalah ya ketika kita bahas rotasi di situ bahwasanya momentum sudutnya akan tetap sama. Yang dimana berarti untuk ini berarti I1 kali dengan omega 1 kali dengan I2 kali omega 2. Dan karena berhubung bahwasanya di sini kita bahas untuk benda pejal gitu ya. Let's say bahwasanya untuk I-nya ini kan adalah bola pejal. Ya. Untuk bola pejal sendiri adalah 2/5 mr kuadrat. Berarti M1 kali R1 kuadrat gitu ya. Nah, dikalikan dengan omega 1 sama dengan gitu ya, 2/5 kali M2 kali dengan R2 kuadrat kali dengan omega 2, kan gitu. Nah, di sini karena berhubung kita ini kan cuma mengubah jari-jari lah ibarat kata gitu ya. Tapi di sini kita nggak dikasih tahu apakah masanya berubah atau enggak. Nah, jadi kita anggap dia masanya tetap. Jadi ini sama-sama kita habis bagi gitu ya. Sama-sama kita habis bagi dengan 2/5. Sama-sama kita habis bagi 2/5 M gitu ya. Wait dulu bentar. Saya geser dikit deh. Sama-sama kita habis bagi dengan 2/5 M. Maka
Di sini berarti jadinya adalah R1 kuadrat kali dengan omega 1, R2 kuadrat kali dengan omega 2. Nah, berarti tujuan kita adalah yang belum kita punya informasinya adalah ya omega 1. Kenapa? Karena omega 2 udah ada nih. Katanya kan ketika jadi bintang neutron ya alias bintang mati, rotasinya jadi 7,5 kali 10 pangkat 6 putaran per hari. Nah, bagaimana dengan itu? Ya, omega 1-nya kita harus cari dulu dong, ya kan? Nah, kita tahu bahwasannya gitu ya. Kita tahu bahwasannya untuk omega 1 itu kan sebenarnya adalah 2pi kali dengan F. Ya. Atau omega 1 sama dengan ini 1 2pi per T1. Nah, berarti omega 1 sama dengan 2pi per T1-nya berapa? 30 hari. Nah, ini berapa nih kira-kira kalau dihitung? 20 2pi per 30 gitu ya. 2 kali 3,14 dibagi dengan 30. Maka jawabannya adalah 0,21 deh. Saya tulis saja 0,21 gitu ya. Atau 0,209. 2093 radian per hari alias atau putaran per hari lah gitu ya. Atau kita biarkan aja ya. Berarti kalau begitu, kalau kita mau pakai radian per hari, oh ya nggak usah. Berarti kalau kayak gitu kan berarti nih gini, satu putaran itu kan 30 hari gitu ya. Nah berarti kan ini kita nggak usah rubah dalam bentuk radian, kita biarkan saja dalam bentuk 1/T gitu ya. Alias ini sebenarnya W-nya sama dengan F gitu ya, omega-nya sama dengan F, yang dimana ini adalah 1/30 putaran, satu putaran per 30 hari kan gitu ya. Nah ya sudah, berarti di sini langsung kita masukin aja. R1-nya adalah 2,5 kali 10 pangkat 6 kita kuadratkan kali 1/30 sama dengan R2 kuadrat kali dengan omega 2 nya adalah 7,5 kali 10 pangkat 6 gitu ya. Berarti untuk R kuadratnya adalah 2/5 kali 10 pangkat 6, atau ini berarti kita tulis saja deh 6,25 kali 10 pangkat 12 kali 1/30 per 7,5, ini R2 kuadrat ya. 7,5 kali 10 pangkat 6, berarti nilai R kuadratnya adalah sebesar berapa tuh? Nah udah, kita hitung dulu sementara. 6,25 dikali 1/30 dibagi dengan 7,5, maka jawabannya adalah 0,278 ya. 0,0278 0,0278 kali 10 pangkat 6. Berarti nilai R kuadratnya adalah akar kuadrat gitu ya, daripada 0,0278 kali 10 pangkat 6. Maka ini jawabannya berapa nih gitu kan ya. Coba kita hitung dulu, kita kalkulator saja ya langsung. Yang walaupun sebenarnya dari tadi di atas langsung akar kuadrat juga nggak apa-apa sebenarnya ya. Oke, coba kita hitung dulu. 0,0278 kali 10 pangkat 6, maka jawabannya adalah 166,73 km. Ini untuk R2 nya ya. Dan ternyata jawabannya ya ada. Jawabannya adalah yang C. Nah, kenapa kok bisa kita pakai konsep ini? Karena ini nggak ada hubungannya, mirip hubungannya dengan ketika kita bahas mungkin orang balet. Orang balet dengan jenis orang yang sama gitu ya. Yang berbeda adalah apa? Yang berbeda adalah set gitu kan. Dia muter, yang satu kadang suka mungkin begini melebar, satu laginya itu dia begini ya. Nah itu momentum sudutnya tetap sama. Yang membedakan adalah bagaimana kecepatan muternya gitu. Bagaimana juga terkait dengan momen inersianya. Ya makanya kenapa di sini terkait dengan periode rotasinya ya udah kita anggap aja kalau ada sebuah poros gitu ya. Nah, karena di sini kita anggap bahwasanya ya dia cuma berubah bentuk dan berubah ukuran saja, tapi masanya tetap sama, ya karena kan bisa jadi mungkin beda massa jenis kan. Nah,
Kalau beda massa jenis dan beda volume, berarti ada kemungkinan untuk massanya sama kan gitu. Ya. Oke, so nomor 6 jawabannya C, dan dengan begitu sebagai akhir untuk pembahasan tes formatif kedua di modul kelima, dan sekaligus juga untuk mengakhiri pembahasan di video terkait dengan modul kelima itu sendiri. Dan dengan begitu saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat informasinya. Dan terima kasih juga yang sudah mendukung saya di saweria.co ataupun traktir.id. Dan jika ada kekeliruan atau pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar di bawah. Dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.